Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mudaim MSI selaku dosen pengampu mata kuliah studi kasus dan teman-teman yang berbahagia. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nindi Rahmawati, NPM 17130022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan saya yang berjudul Studi Kasus tentang Kesiapan Belajar yang Rendah pada Peserta Didik dan Penanganannya di SMP Negeri 3 Trimurjo, Lampung Tengah. Latar belakang. Setiap peserta didik tentunya memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Permasalahan yang dialami peserta didik ini bisa saja bersifat permasalahan pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Oleh karena keterbatasan kematangan peserta didik dalam mengenali dan memahami hambatan, maka sebagai seorang konselor yang berkompeten, sudah seharusnya kita turut andil dalam mengatasi permasalahan peserta didik tersebut. Maka dari itu, dilakukan studi kasus secara nyata di SMP Negeri 3 Trimurjo, Lampung Tengah untuk mendalami suatu permasalahan peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan studi kasus ini adalah yang pertama, untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan studi kasus pada peserta didik yang dilakukan di SMP Negeri 3 Trimurjo, Lampung Tengah. Dan yang kedua, untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kasus. Lokasi dan waktu. Kegiatan ini dilakukan di SMP Negeri 3 Trimurjo, Lampung Tengah yang beralamat di Pujo Basuki, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Adapun pelaksanaan studi ini dilaksanakan selama 3 bulan berturut-turut terhitung mulai bulan Maret hingga April 2020. Kegiatan dan waktu berkunjung ditentukan berdasarkan kesepakatan antara guru pamong berlatar BK. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Dalam kegiatan studi kasus ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu melalui angket. Yang pertama, identifikasi kasus. Berdasarkan angket kesiapan belajar, maka diperoleh data sebagai berikut. Yang pertama, adanya masalah peserta didik yang terkait dengan kesiapan fisik yang kurang baik. Hal itu ditandai dengan terdapat peserta didik yang mengantuk di jam-jam pelajaran akhir, peserta didik terlihat pasif saat proses pembelajaran, peserta didik terlihat lelah, dan peserta didik terlihat lesu pada proses pembelajaran. Dan yang kedua, kesiapan psikis yang juga kurang baik. Hal ini ditandai dengan peserta didik merasa bosan atau jenuh pada saat proses pembelajaran. Konsentrasi belajar peserta didik rendah dan peserta didik memiliki motivasi belajar yang rendah. Dan yang ketiga, kesiapan materi yang kurang baik. Hal ini ditandai dengan peserta didik yang tidak membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Selanjutnya, identifikasi masalah. Peserta didik memiliki kesiapan fisik yang rendah, peserta didik memiliki kesiapan psikis yang rendah, dan peserta didik memiliki kesiapan material yang rendah. Selanjutnya terdapat diagnosis. Dapat disimpulkan bahwa masalah yang dialami peserta didik atau konseli disebabkan oleh faktor-faktor antara lain yang pertama, kesiapan fisik yang tidak kondusif. Misalnya, tubuh merasa sakit atau terdapat gangguan lesu, mengantuk, dan sebagainya. Dan yang kedua, kesiapan psikis yang kurang baik, misalnya tidak ada hasrat untuk belajar, tidak dapat berkonsentrasi, dan tidak ada motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, kesiapan materi yang tidak memadai, misalnya tidak ada bahan yang dipelajari atau dikerjakan berupa buku catatan atau buku bacaan lainnya. Selanjutnya, prognosis. Dari hasil diagnosis tersebut, maka rencana bantuan atau treatment yang dapat diberikan kepada peserta didik atau konseli dalam usaha untuk memecahkan masalah yaitu dengan layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten sangat diperlukan dan dibutuhkan oleh peserta didik sebagai bantuan dalam mengatasi masalah kesiapan belajar yang ditemui dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian treatment. Adapun treatment, bantuan yang dapat diberikan kepada konseli yaitu dengan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini merupakan layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada peserta didik untuk mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik sesuai dengan materi belajar yang cocok dengan kecepatan dan kesulitan belajarnya masing-masing. Kemudian evaluasi. Di dalam evaluasi ini dilihat dari dua sisi, yang pertama yaitu dari sisi keberhasilan dan yang kedua dari sisi ketidakberhasilan. Dalam sisi keberhasilan, yaitu
Peserta didik bersangkutan mengetahui informasi tentang cara mempersiapkan diri dalam kegiatan belajar, dan yang kedua, peserta didik menyadari akan masalahnya. Dari sisi ketidakberhasilan ini, yang pertama, peserta didik masih belum menampakkan rasa kesiapan yang diharapkan, dan yang kedua, peserta didik kurang mau berpartisipasi dalam kegiatan konseling. Akibatnya, proses konseling agak terhambat karena peserta didik tidak memperhatikan dengan baik materi yang disampaikan. Yang terakhir, tindak lanjut. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan ini antara lain yang pertama, memberikan motivasi kepada peserta didik untuk selalu bersemangat dalam kegiatan belajar, dan yang kedua, menyadarkan kepada guru pamong BK agar senantiasa memberikan perhatian kepada peserta didiknya, khususnya dalam belajar, serta memberikan motivasi kepada peserta didik dalam pembelajarannya. Selain itu, orang tua juga perlu diberitahu agar membantu peserta didik dalam menyiapkan kondisi baik fisik, psikologis, dan material dalam kegiatan belajar. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.